Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Ibu Sri Rahmania sebagai dosen mata kuliah dasar kimia analitik dan teman-temanku yang berbahagia. Kita terdiri dari Muhammad Dimas Saputra dengan NIM 2108076010 dan yang kedua Siti Humairah dengan NIM 2108076015 dan yang ketiga Maulidina Nurul Satida dengan NIM 2108076025 dan yang terakhir Umi Nur Lestari dengan NIM 2108076032. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul identifikasi kation golongan 2 sampai golongan 3. Yang pertama, identifikasi kation golongan 2. Identifikasi golongan 2 meliputi Hg2+, Bb2+, Bi2+, Co2+, dan Cd2+. Beberapa reaksi yang dapat digunakan untuk identifikasi dari kation golongan A. Yang pertama, kation merkuri atau Hg2+. Tahapan pertama yang harus kita lakukan untuk mengidentifikasi Hg2+ yaitu menambahkan aqua regia lalu dipanaskan untuk melarutkan endapan HGS. Terus yang kedua, aqua regia. Aqua regia itu adalah campuran 1 bagian HNO3 pekat dengan 3 bagian HCl pekat. Terus kemudian ditambahkan SnCl2 sebagai reduktor kuat. Keberadaan Hg2 dinyatakan positif apabila terbentuk endapan Hg2Cl2 yang berwarna putih. Terus apabila penambahan SnCl2 berlebih, maka Hg2Cl akan tereduksi lebih lanjut hingga dihasilkan logam merkuri yang berwarna hitam. Berikut reaksinya. Hg2 plus 2HCl yang bereaksi menjadi HgCl2 plus 2 plus. Selanjutnya HgCl plus H2 bereaksi menjadi HGS atau hitam plus 2 HCl. 3 HGS plus 6 HClP plus 2 HNO3P bereaksi menjadi 3 HgCl2 plus 3S plus NO plus H plus 4 H2O. Selanjutnya 2 HgCl2 plus 2 plus SnCl2 bereaksi menjadi Hg2Cl atau berwarna putih plus SnCl4. Terus selanjutnya Hg2Cl2 plus SnCl2 bereaksi menjadi 2Hg atau berwarna hitam plus SnCl4. Selanjutnya identifikasi kation timbal atau Pb2+. Pertama-tama kita tambahkan H2SO4 encer pada larutan yang mengandung Pb2+, Pb3+, CO2+, dan Cd2+. Kation Pb akan mengendap sebagai PbSO4 sedangkan yang lainnya tidak mengendap. Kemudian endapan PbSO4 dipisahkan dari larutan jernih. Setelah dipisahkan, tambahkan CH3COOH atau CH3COOH CONH4 pada endapan PbSO4 sambil dipanaskan. Selanjutnya endapan tersebut akan melarut kembali menjadi ion-ionnya. Yang terakhir, larutan ditambahkan K2CrO4. Jika terbentuk endapan, maka PbCr4 yang berwarna kuning dinyatakan sebagai positif. Berikut reaksinya. Pb2 plus 2HCl bereaksi menjadi PbCl2 plus 2H plus. Selanjutnya yang ketiga, identifikasi kation bismut atau Bi2 plus. Pertama-tama kita menambahkan larutan NH4OH berlebih ke dalam larutan yang mengandung Bi3+ dan CO2+
CD2+, kation-kation tersebut akan mengendap sebagai BiOH3, sedangkan Cu2+ dan CD2+ larut membentuk senyawa kompleks. Kemudian endapan dipisahkan dari larutan jernihnya atau Cu2+ dan CD2+. Dipisahkan ditambahkan reduktor kuat yaitu NH2 SnOH4 yang dinamakan natrium tetrahidroksinat. Jika positif, maka Bi akan terinduksi menjadi logam Bi yang berwarna hitam. Berikut reaksinya. Bi3+ plus 3 HCl bereaksi menjadi BiCl3 plus 3H+. Kemudian 2 BiCl3 plus 3H2S bereaksi menjadi Bi2S3 atau hitam plus 6 HCl. Kemudian Bi2S3 plus 8 HNO3 encer bereaksi menjadi 2 BiNO3 plus 3S plus 2 N. Kemudian 2 BiNO3 plus 3H2SO4 menjadi Ba2SO4 3 plus 6 HNO3. Selanjutnya Bi2SO4 plus 6 NH4OH berlebih akan bereaksi menjadi 2 BiOH3 putih plus 6 NH4SO4. Selanjutnya 2 BiOH3 plus 3 Na2SnOH4 bereaksi menjadi 2 Bi hitam plus 3 NaSnOH6. Terus yang keempat, identifikasi kation tembaga CO2 dan kadium atau disebut dengan CD2+. Yang pertama-tama yang perlu ditekankan bahwa larutan yang mengandung CO2 dan 2 harus dibagi 2 porsi. Yang pertama menjadi larutan untuk mengidentifikasi CO2 dan larutan yang kedua untuk CD2. Untuk mengidentifikasi CO2+ pada larutan 1 perlu ditambahkan CH3COOH berlebih kepada K4FeCN6. Terus selanjutnya asam asetat berlebih yang berfungsikan sebagai pengatur suasana arsetikal, sedangkan kalium hexasinoferat atau 2 berfungsi sebagai pengendap. Jika terbentuk endapan CO2 FeCN6 yang berwarna merah coklat, maka CO2+ dinyatakan sebagai positif. Sedangkan jika ingin mengidentifikasi CD2 pada larutan 2, ditambahkan KCN berlebih sebagai masking agent untuk kation CO2. Kemudian ditambahkan H2S jika terbentuk endapan. Endapan tersebut akan berwarna kuning, maka CD2+ dinyatakan positif. Berikut reaksi dari CO2+. Pertama-tama CO2+ plus 2 HCl bereaksi CuCl2 plus 2H+. Kemudian CuCl2 plus H2S bereaksi menjadi CuS atau berwarna hitam plus 2 HCl. Terus 3 CuS plus 8 HNO3 encer menjadi 3 CuNO3 2 plus 3S plus 2NO plus 4H2O. NO3 SO4 menjadi CuSO4 plus 2 NO3. Kemudian CuSO4 plus 4 NH4OH berlebih menjadi CuNH34 SO4 plus 4H2O. Kemudian CuNH34 SO4 plus 4 CH3COOH menjadi CuSO4 plus 4 CH3CONH4. Dan terakhir S2COSO4 plus K4 FeCN6 bereaksi menjadi CO2 FeCN6 merah coklat plus 2KHSO4.
Selanjutnya reaksi CD2+. CD2+ plus 2HCl bereaksi menjadi CdCl2 plus 2H+. Kemudian CdHCl2 plus H2S bereaksi menjadi CdS atau berwarna kuning plus 2HCl. 3CdS plus 8HNO3 encer bereaksi menjadi 3CdNO3 2 plus 3S plus 2NO plus 4H2O. Terus CdNO3 2 plus H2SO4 menjadi CdSO4 plus 2HNO3. Selanjutnya CdSO4 plus 4H4OH berlebih akan bereaksi menjadi NH3 4SO4 plus 4H2O. Terus CdNH3 4SO4 plus 4KCN berlebih akan bereaksi menjadi 2 CdCN4 plus K2SO4 plus 4NH3. Dan terakhir K2 CN CdCN4 plus H2 bereaksi menjadi CdS atau yang berwarna kuning plus 2HCN plus 2KCN. Selanjutnya yang B akan disampaikan oleh Mbak Umi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu identifikasi kation golongan 2B. Dalam buku Vogel bab 5 subbab 12 dijelaskan bahwa untuk memisahkan kation golongan 2B dapat menggunakan dua metode, yaitu metode amonium polisulfida dan metode kalium hidroksida. Adapun metode amonium polisulfida meliputi yang pertama, olah ekstrak amonium polisulfida kuning dari endapan golongan 2 dengan HCl encer. Aduk hingga sedikit asam. Panaskan dan kocok atau aduk selama 1-2 menit. Endapan halus putih atau kuning yang dihasilkan mengandung belerang. Kemudian endapan vlog atau gumpalan seperti kapas berwarna kuning dan jingga menunjukkan adanya AS, SP, dan SN. Kemudian saring dan cuci endapan yang mungkin mengandung AS2S3, AS2S5, Sp2S3, Sp2S5, dan S dengan sedikit air H2S. Buang air cucian. Kemudian pindahkan endapan ke sebuah labu Erlenmeyer kecil, tambahkan 5-10 ml HCl pekat dan dididihkan perlahan-lahan selama 5 menit. Kemudian encerkan dengan 2-3 ml air. Alirkan H2S selama 1 menit untuk mengendapkan kembali arsenik dalam jumlah-jumlah kecil yang mungkin telah larut dan saring. Sedangkan dengan metode kalium hidroksida dapat dimulai dari filtrat golongan tembaga atau ekstrak dengan KOH yang mungkin mengandung ASO3 3-min, AS S3 3-min, SPO2-min, SBS2-min, SPSO3 3-min, SPS4 3-min, SNO3 2-min, SNS3 2-min, dan HGS2 2-min. Tambahkan HCl pekat dengan hati-hati, setetes demi setetes sambil diaduk dengan hati-hati. Kemudian olah dengan H2S selama 2-3 menit untuk menjamin pengendapan yang sempurna dari sulfida-sulfida. Pembentukan endapan menunjukkan kemungkinan adanya HGS, AS2S3, AS2S5, SP2S3, SP2S5, dan SNS2. Kemudian, saring dan cuci endapan dengan sedikit air dan buang air cucian. Pindahkan endapan ke sebuah labu Erlenmeyer, tambahkan 5-10 ml HCl pekat. Panaskan sampai mendidih dalam kamar asam dan jaga agar campuran tetap berada dekat titik didih di atas api bebas selama 3-5 menit. Aduk terus, encerkan dengan sedikit air dan saring.
Berikut ini merupakan reaksi-reaksi identifikasi dari AS atau arsenik sebagai berikut. Yang pertama, ASO4 - plus NaH4 plus ditambah Mg2 plus bereaksi menjadi MgNH4 ASO4 yang berwarna putih. Yang kedua, ASO4 ditambah 3 Ag plus bereaksi menjadi AgASO4 yang berwarna coklat. Yang ketiga, AS3 plus ditambah 3 HCl bereaksi menjadi AsCl3 tambah 3H plus. Yang keempat, 2 AsCl3 ditambah 3 H2S bereaksi menjadi AS2S3 yang berwarna kuning dan 6 HCl. Kemudian yang kelima, AS2S3 ditambah 6 NH4 2 kali S2 bereaksi menjadi 2 NH4 3 kali AsS3 ditambah 3 NH4 2 kali S3. Kemudian 2 NH4 3 kali AsS3 ditambah 6 CH3COH bereaksi menjadi AS2S3 yang berwarna kuning ditambah 3 H2S ditambah 6 CH3COONH4. Yang terakhir, AS2S3 ditambah dengan 6 NH4OH bereaksi menjadi NH4 3 kali ASO3 ditambah NH4 3 kali AsS3 dan 3H2O. Kemudian yang kedua yaitu reaksi identifikasi dari Sp atau Sp, yaitu sebagai berikut. Pertama, Sp3+ dengan 3 HCl bereaksi menjadi SbCl3 ditambah 3H+. Yang kedua, 2 SbCl3 ditambah dengan 3H2S bereaksi menjadi Sp2S3 yang berwarna merah jingga ditambah dengan 6 HCl. Yang ketiga yaitu Sp2S3 ditambah dengan 6 NH4 2 kali S2 bereaksi menjadi 2 NH4 3 kali SbS3 dan 3 NH4 2 kali S3. Yang keempat yaitu 2 NH4 3 kali SbS3 ditambah dengan 6 CH3COOH bereaksi menjadi Sb2S3 yang berwarna merah jingga ditambah dengan 3H2S dan ditambah dengan 6 CH3CONH4. Yang berikutnya Sp2S3 ditambah HCl pekat bereaksi menjadi 2 SbCl3 dan 3H2S. Yang terakhir 2 SbCl3 ditambah 3H2S bereaksi menjadi Sp2S3 atau sindur ditambah dengan 6 HCl. Reaksi yang ketiga yaitu reaksi identifikasi dari Sn atau timah adalah sebagai berikut. Yang pertama, Sn4+ ditambah dengan 4 HCl bereaksi menjadi SnCl4 ditambah 4H+. Yang kedua, SnCl4 ditambah 2H2S bereaksi menjadi SnS2 yang berwarna kuning ditambah dengan 4 HCl. Yang ketiga, SnS2 ditambah 2 NH4 2 kali S2 bereaksi menjadi NH4 2 kali SnS3 ditambah NH4 2 kali S3. Yang keempat, NH4 2 kali SnS3 ditambah 2 CH3COOH bereaksi menjadi SnS2 yang berwarna kuning ditambah H2S dan 2 CH3COONH4. Yang kelima, SnS2 ditambah 4 HCl pekat bereaksi menjadi SnCl4 ditambah 2H2S. Yang ke-6, 3 SnCl4 ditambah dengan 2 Al bereaksi menjadi 3 SnCl2 ditambah 2 AlCl3.
Yang terakhir, SnCl2 ditambah HgCl2 menjadi SnCl4 dan Hg yang berwarna hitam. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Mbak kepada Mbak Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator. Baik, memasuki submateri yang ketiga, yakni identifikasi analisis kualitatif kation golongan 3A. Pada identifikasi subgolongan 3A terdapat 3, yakni aluminium, kromium, dan besi. Pada penjelasan poin pertama, yakni aluminium. Tindakan aluminium pada hidrogen encer dan pada larutan yang encer dari alkali kaustik dinyatakan dengan persamaan ionik berikut. 2Al plus 6H plus bereaksi menjadi 2Al3 plus 3H2. Hal ini menjelaskan fakta bahwa penguapan larutan aluminium klorida dalam air tidak mendapatkan aluminium klorida, tetapi oksidasi larut atau hidroksida. Pada filtrat hasil pemisahan dengan subgolongan besi, penambahan asam nitrat akan memberikan reaksi berikut. Yang pertama yakni AlOH3 plus 4H bereaksi menjadi Al3 plus 4H2O. Yang kedua yakni 2CrO7 2- plus 2H plus bereaksi menjadi Cr2O7 2- plus H2O. Dari reaksi di atas akan menghasilkan kromat warna larutan berubah menjadi jingga dengan terbentuknya dikromat. Penambahan amonium hidroksida lebih lanjut akan membentuk endapan putih yang menunjukkan adanya Al. Sedangkan Cr2O7 2- akan menjadi CrO4 2-. Identifikasi Cr dapat dilakukan dengan BaCl2 memberikan endapan kuning barium kromat. Reaksinya yakni CrO4 2- plus Ba2 plus bereaksi menjadi BaCrO4. Hidroksida aluminium dan kromium bersifat amfoter sehingga larut dengan NaOH. Sebaliknya, hidroksida besi dan mangan bersifat amfoter sehingga kation tersebut tidak larut dengan NaOH. Hal ini yang mendasari pemisahan kedua subgolongan dalam kation golongan 3. Aqua regia juga akan mengoksidasi Fe2+ menjadi Fe3+. Hidroksida besi cepat larut dalam asam sulfat menjadi Fe2+, tetapi MnO2 lambat larut. Hidrogen peroksida ditambahkan untuk mempercepat kelarutan endapan dengan cara mereduksinya menjadi MnO. Masuk pada poin kedua yakni kromium. Kromium adalah logam kristalin yang putih dan tak dapat ditempa dengan berarti. Logam kromium ini larut dalam asam klorida encer atau pekat. Dalam identifikasi kationnya diambil dari alumina, memberikan peleburan, massa mengkilap COSiO3, namun alumina memberikan bentuk kusam, massa biru gelap CoAlO22 yang dicairkan semua seperti manik-manik boraks, natrium fosfat, dan sebagainya yang berwarna biru dengan kobalt oksida. Masuk pada poin ketiga, besi. Pada identifikasi besi dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya yang pertama, kalium heksasianuferat 2 atau K4FeCN6 yang membentuk endapan biru prusian dengan reaksi berikut 4Fe3+ plus
3FeCN6 4- yang bereaksi menjadi Fe4 FeCN6 3. Kemudian cara yang kedua yakni kalium tiosianat atau KSCN yang akan membentuk larutan berwarna merah dengan reaksi Fe3+ plus SCN- bereaksi menjadi FeSCN6 3-. Kemudian dapat ditarik kesimpulan dari 3 penjelasan di atas, golongan 3A lain yaitu kalium, indium, dan talium memiliki potensial reduksi negatif menyatakan bahwa unsur lebih bersifat logam dibanding hidrogen. Energi pengionan dari logam golongan 3A hampir sama satu lain, kecuali energi hidrasi merupakan yang terbesar di antara kation golongan 3A dan bahwa aluminium adalah logam golongan 3A yang paling aktif. Sifat menarik dari unsur golongan 3 lain yaitu Ga, In, dan Ti yang tidak terdapat pada Al adalah kemampuan membentuk ion bermuatan satu. Kemampuan ini menunjukkan adanya pasangan elektron membentuk ion bermuatan satu. Kemampuan ini menunjukkan adanya pasangan elektron lembam dalam atau dari unsur pasca peralihan. Jadi, sebuah atom Ga dapat kehilangan elektron pada 4p dan mempertahankan elektron 4s untuk membentuk ion dengan konfigurasi elektron. Kemungkinan ini lebih mudah terjadi pada atom yang lebih berat dalam golongan. Dalam kenyataannya, talium dengan bilangan oksidasi +1 lebih mantap dalam larutan berair dibanding talium dengan bilangan oksidasi 3+. Oke, mungkin cukup sekian dari penjelasan submateri yang ketiga. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Maulidina. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya identifikasi kation golongan 3B yang terdiri dari CO2+, Ni2+, Mn2+, dan Zn2+. Beberapa reaksi yang dapat digunakan untuk identifikasi dari kation golongan 3B ini antara lain pada identifikasi Mn. Keberadaan Mn ini dapat diidentifikasi dengan beberapa cara, diantaranya identifikasi dengan larutan bismutat, mengoksidasi larutan yang mengandung Mn dengan natrium bismutat NaBiO3 menjadi MnO4- yang berwarna ungu dalam asam nitrat dengan reaksi 2Mn2+ plus 5HBiO3 plus 9H bereaksi menjadi 2MnO4- 5Bi3+ plus 7H2O. Identifikasi dengan NaOH mereaksikan larutan yang mengandung Mn dengan larutan NaOH terbentuk endapan putih. Endapan putih ini akan cepat teroksidasi jika terkena udara menjadi coklat. Dengan reaksi Mn2+ plus 2OH- bereaksi menjadi MnOH2 kali. Identifikasi dengan amonia mereaksikan larutan yang terdapat kation Mn dengan larutan amonia terbentuk endapan putih. Endapan putih ini akan cepat berubah menjadi coklat jika terkena udara. Dengan reaksi Mn2+ plus 2NH3 plus 2H2O bereaksi menjadi MnOH2 kali plus 2NH4+. Identifikasi dengan amonium sulfida dengan cara mereaksikan larutan yang terdapat kation Mn dengan larutan amonium sulfida terbentuk endapan merah jambu dari mangan sulfida dengan reaksi Mn2+ plus S2- bereaksi menjadi MnS. Identifikasi CO. Keberadaan CO ini dapat diidentifikasi dengan beberapa cara, antara lain identifikasi dengan NaOH dengan mereaksikan larutan yang mengandung CO dengan larutan NaOH, maka akan terbentuk endapan biru. Identifikasi dengan amonia dengan mereaksikan larutan yang mengandung CO dengan larutan amonia terbentuk endapan biru. Dengan reaksi
CO2 plus NH3 plus H2O plus NO3- bereaksi menjadi COOH NO3 plus NH4 plus. Identifikasi dengan amonium sulfida dengan cara mereaksikan larutan yang mengandung CO dengan larutan amonium sulfida, terbentuk endapan kobalt sulfida berwarna hitam. Dengan reaksi CO2 plus S2- bereaksi menjadi COS. Identifikasi Ni. Keberadaan Ni ini dapat diidentifikasi dengan beberapa cara, antara lain identifikasi dengan NaOH dengan mereaksikan larutan mengandung Ni dengan larutan NaOH, maka akan terbentuk endapan berwarna hijau. Dengan reaksi Ni2 plus 2OH- bereaksi menjadi NiOH 2 kali. Identifikasi dengan amoniak dengan mereaksikan larutan mengandung Ni dengan larutan amoniak terbentuk endapan berwarna hijau. Dengan reaksi Ni2 plus 2NH3 plus 2H2O bereaksi menjadi NiOH 2 kali plus 2NH4 plus. Identifikasi dengan amonium sulfida dengan mereaksikan larutan mengandung Ni dengan larutan amonium sulfida, maka akan terbentuk endapan berwarna hitam. Identifikasi Zn atau zinc. Keberadaan Zn ini dapat diidentifikasi dengan beberapa cara, antara lain identifikasi dengan NaOH, yaitu dengan mereaksikan larutan mengandung Zn dengan larutan NaOH, maka akan terbentuk endapan seperti gelatin putih. Dengan reaksi Zn2 plus 2OH- bereaksi menjadi ZnOH 2 kali. ZnOH 2 kali plus 2H plus bereaksi menjadi Zn2 plus 2H2O. Identifikasi dengan amoniak mereaksikan larutan mengandung Zn dengan amoniak terbentuk endapan putih. Adapun reaksinya Zn2 plus 2NH3 plus 2H2O bereaksi menjadi ZnOH 2 kali plus 2NH4 plus. Identifikasi dengan amonium sulfida, yaitu dengan mereaksikan larutan mengandung Zn dengan amonium sulfida, maka akan terbentuk endapan putih dengan reaksi Zn2 plus S2- bereaksi menjadi ZnS. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selebihnya saya serahkan kepada moderator. Ya baik, terima kasih materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan, bisa melewati device yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.